kitabnya belum membuka lagi nah. Halaman berapa ya? Sama aku lah tadi ada tamu. Tak aja. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawabihi salafus salih wa masyayikhuna Susan laru syekhina mu'allimina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sabukul Marutatul Susan laru mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Faribani wa Tuan Guru Haji Ahmad Fahmi Zamzam wa Usuli wa Furu'ahi Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pelajaran kita halaman 8. Faslun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi fadilatil ilmi nafi'i. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak benar fadilatnya ilmu yang bermanfaat yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di Quran ada yang memadahkan kelebihan ilmu, di hadis pun juga sama. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala, beriman, daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Ujar almarhum guru, orang yang beriman itu sudah tinggi pangkatnya. Orang yang beriman sudah tinggi pangkatnya. Nah, melebihi daripada orang beriman siapa? Orang yang mempunyai ilmu. Bahkan orang yang belajar terus menerus, baik itu belajarnya dengan mutalaah atau belajar sorangan, kemudian belajar dengan guru, kemudian mengarang kitab, kemudian membaca kitab, belajar juga namanya. Nah, orang itu terus menerus derajatnya dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Itu diantara papadahan guru serumpul. Jadi yang tidak bakalan turun terus derajatnya diantaranya orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim itu tidak dilaknat oleh dunia. Karena yang namanya dunia nih, ad-dunya mal'unatun. Dunia lawan isi-isinya tuh disumpahi Allah. Ada 4 yang kada disumpahi Allah. Yang pertama orang yang menuntut ilmu,
yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang mengingat Allah, berzikir, dan orang yang selalu berkumpul untuk mengingat Allah. 4 orang tersebut tidak akan mendapatkan laknatnya Allah. Berarti selain daripada 4 itu semuanya disumpahi Allah. Karena mau belajar, jangankan belajar jadi tuan guru juga ada, ya kan? Sudah kada jadi tuan guru, kada mau belajar pulang. Umpama nih, kemudian kada mau memuji Allah, asa pusing kepala. Oh berarti di diri orang itu ada konslet bahasanya. Kada mau berzikir, rasa panas. Bahkan dibacakan ayat Al-Quran, telinganya panas. Nah berarti ada sesuatu. Jadi terus menerus derajatnya naik siapa? Orang yang belajar. Bahkan almarhum guru pernah mengatakan 100% umatku yang mati syahid itu 99%-nya mati syahidnya di atas tilang. Apa maksudnya Bu? 99% umatku yang mati syahid itu di atas tilang. Apa maksudnya? Orang yang menuntut ilmu garing meninggal, tuan guru garing meninggal. Di mana garingnya? Umpamanya di atas tilang pasti ya kelak. Nah, jadi 99% umatku yang mati syahid itu meninggalnya di atas tilang. 1%-nya meninggalnya di medan peperangan. Jadi medan peperangan itu cuma 1% daripada 100% umat Nabi yang mati syahid. Sisanya banyak yang meninggal mati syahid itu di atas tilang. Udah kita mati syahid. Jangan mati sakit. Mati sakit kada nyaman, mati syahid nyaman. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas ia gelar silin Ibnu Abbas. Jadi bila diredaksi hadis kah atau apakah Ibnu Abbas, ya berarti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abbas ini mamarina Rasulullah. Berarti Abdullah ini sepupu Rasulullah. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ketika beliau halus itu rancak ke wadah Nabi, diludahi muntung sidin oleh Rasulullah. Ya kan? Imbah diludahi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi lawan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah alimakannya. Wa 'allimhu ta'wil, dan bisakan masalah tafsir. Salah satu sahabat yang ahli tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari Rasulullah. Selain didoakan Nabi, diludahi Nabi, tapi pangludah Rasulullah. Ya kan? Bau harum, beberkah ludah kita yang kada menangis, belum menangis jadinya. Makanya orang bahari itu banyak minta berkat lawan tuan guru, minta asuhakan kah. Waktu betasmiyah guru minta asuhakan pian aja. Jadi sambil betasmiyah sambil mengasuh. Apa ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas? Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Artinya luar biasa. Bagi ulama itu ada beberapa pangkat derajat di atas derajat atau pangkat orang mukmin yang biasa dengan 700 pangkat. Jadi orang awam beriman lawan orang berilmu, tapi berilmunya bujur-bujur ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmu, dan ulama yang tidak berkhianat, dan ulama yang tidak menghasut, ya kan? Makanya Imam Ghazali sudah membagiakan, ada ulama yang ulama bujur-bujur ulama yang mengajak kepada takut kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi. Ada ulama dunia. Itu sudah mulai zaman Imam Ghazali sampai di hari kiamat. Karena orangnya berilmu tapi ilmunya tidak memberi manfaat. Nah, bahkan ilmunya itu untuk dunia. Ada juga orang yang satu ulama juga tapi ulamanya membawa kebaikan, ya kan? Kemudian mengajak ke dalam surga. Jadi hati-hati memilih guru. Hati-hati benar memilih guru.
hati benar. Apalagi nih anak politik ya Allah, anak pencalonan presidennya, hati-hati benar. Bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. 700 pangkat, setiap dua pangkatnya berapa perjalanan tadi? 500 tahun. Berarti 500 bagi 700 bagi 2 ya kelak. 700 bagi 2 berapa, Bu? 350 kali 500 tahun, hitungnya apa ya? 3,5 kali 5 berapa? 5 kali 5 25. Kemudian 3 tambah 3 kali 5 15 tambah 3 berapa? 185 ya kan? 185 tambah nolnya 2 biji. 185 tambah 0 biji 18.500 tahun. Itu bedanya orang awam biasa lawan tuan guru. Makanya tapi tuan gurunya nih orang yang sudah kenal dengan Allah. Makanya guru Sokompol pernah mengatakan satu napas wali itu lebih baik daripada beribadah orang awam mulai inya lahir sampai meninggal dunia. Cuma senapas wali. Sekali wali behendak dindeh yang muskan sidin, sekali napas itu aja itu lebih baik daripada beribadah orang awam mulai inya lahir sampai meninggal dunia. Berarti luar biasa. Dan orang yang menjadi wali itu kada kehendak kita, itu kehendaknya Allah. Makanya wali itu kada kawa diusahakan, memang itu pilihan Allah. Kalau wali kota memang dipilih. Wali kota itu memang dipilih. Wali kota, wali murid, wali anak itu kan memang kehendak kita. Tapi kalau wali Allah Ta'ala itu khusus Allah yang menentukan. Ada yang tukang parkir wali, ada yang berjualan wali. Makanya kisah guru Bangil. Jadi guru Bangilnya ada mempunyai guru Habib di Jawa itu, kan ingat nama Habibnya. Jadi ujar Habib, wahai Syarwani, itu datangi di Ampel, karena di Ampel itu diantaranya ada 40 wali yang menjaga Jawa, semuanya Jawa nih. Jadi ada 40 wali. Datang sidin menuju Ampel. Kan dari muka Ampel itu kan orang banyak berjualan telah. Nah, jadi ada yang seekong bajual pentol, kalau ada salah jual pentol. Ana wahid min arba'in ya. Jadi aku satu dari 40 tadi. Karena kan lawas pulang berjalan, ada berjualan pulang orangnya, jual buah kah? Ana wahid min arba'in. Sampai ke makam Ampel pas 40 jumlahnya. Jadi jangan disangka orang berjualan itu orang biasa. Kalau pina wahid. Nah, makanya dari sinilah ujar guru, kita jangan menganggap remeh orang. Jangan menganggap orang di bawah daripada kita. Barangkali yang kita anggap itu warnanya wali, maka kita katulangan. Sakit berarti ya kan? Jadi istilahnya sangka baik. Tuh paman pentol opina wali, saya ku wali aja. Oh paman ya. Tinggi. Guru Bangil, ana wahid min arba'in ya. Itu tukang jual nih. Saya satu daripada 40 itu. Berarti di pada kan gulunan. Ini suruh guru sidin ke situ guru. Orangnya tuh memang bepadah. Nah, tapi wah ini kan orang bersembunyi. Ya memang wali itu ada masyhur, ada mastur, ada yang terkenal, ada yang tersembunyi. Ada yang wali itu sidin kenal wali, orang lain kenal wali juga. Ada juga sidin kada mengenal diri sidin wali, tapi orang menganggap wali. Ada juga sidin kenal sidin wali, orang lain kada tahu sidin wali. Ada juga sidin kada tahu bahwa sidin wali, orang lain pun kada tahu sidin wali. Mastur, orangnya tersembunyi. Intinya apa Bu? Jangan menghinakan makhluk Allah. Itu. Makanya bila hendak selamat husnuzon. Itu bila hendak selamat.
Pokoknya bila melihat orang, orang lebih baik daripada kita. Bila melihat orang, orang. Nah, bila kita turun itu pasti ada melihat orang. Kita turun dari rumah, pasti bertemu orang. Intinya apa? Hebat orang daripada kita melajarakan hati, nih. Melajarakan hati. Bah, bila sudah kayak itu, biar mantawadha'a lillah rafa'allah. Orang yang menganggap dirinya kotor, orang yang menganggap dirinya hina, itu bilanya bujur-bujur karena Allah Ta'ala pasti dimuliakan Allah. Asalkan orang hina itu kan berarti bilanya di bawah terus, merasa hina, merasa kotor, merasa riga. Mohon maaf ujar Guru Zuhdi, jangan disangka orang yang pelacur minuman itu pas datang ke majelis merasa dirinya hina, yang datang biasanya ke majelis merasa hebat. Oh, berarti hebatnya memabuk pelacur tadi. Kenapa? Inya menganggap dirinya riget, inya menganggap dirinya sedangkan yang datang itu wah, pak iyanya. Mohon maaf, banyu itu guburnya ke bawah ke atas, pasti di bawah. Jadi bila kita menganggap diri kita hina karena Allah Ta'ala, merasa kotor karena Allah Ta'ala, akhirnya akan diangkat oleh Allah. Tapi hati-hati. Bila kita tawaduk di hadapan orang, kita tawaduk, tapi di luar itu kita merasa sombong, itu pasti dihantam Allah Ta'ala. Jadi tawaduk itu bukan karena minta nilai makhluk, tapi bujur-bujur tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bujur-bujur tawaduknya karena Allah, pasti akan dimuliakan Allah. Wa man takabbara wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong pasti akan dihinakan Allah. Fir'aun, ya kalah, iblis, sudah jelas. Cuma iblis itu kenapa dikeluarkan? Karena ada rasa hasad. Apa hasad? Iri dan tambahnya pulang sombong makinnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun, dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu yaitu ulama. Tapi ulama yang bujur-bujur takutan. Tapi ada ulama yang kada takut. Tahu dengan hukum agama, tahu itu salah tapi masih melanggar. Ujar Guru Bakri almarhum, yang namanya tuan guru dosanya kada yang halus-halus, dosanya bunul barataan. Kenapa? Karena sidin tahu tapi melanggar, dosanya kada sedikit bunul. Ya kan? Dosanya kada halus tapi bunul. Nah, ketimbang orang awam kada tahu melanggar, itu dosanya karena kada tahu. Tapi kalau orang alim, tuan guru melanggar, maka dosanya double. Dan setengah daripada beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Artinya segala ulama itu mempusakai, mewarisi mereka itu akan anbiya. Makanya para nabi itu kada mewarisi harta. Para nabi kada mewarisi harta. Para nabi kada mewarisi ini itu. Tapi yang diwaris, yang diberikan waris kepada yang di bawahnya adalah ilmu. Ujar Sayyidina Ali, dengan ilmu kita akan bahagia dunia. Dengan ilmu kita akan bahagia di akhirat. Dengan ilmu selamat dunia dan akhirat. Bagaimana dapat ilmu? Belajar. Ada aja yang kada belajar dapat ilmu laduni. Tapi ilmu laduni itu bujur-bujur apa? Bujur-bujur yang memang dipilih Allah Ta'ala. Istilah bahasa ini otodidak. Ya kan, kada belajar tapi bisa, tapi jarang orang kayak itu. Ya kan? Ilmu laduni dari Allah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu alladhi ini hija ilaihi nafa'ah wa ini stugniya anhu agna nafsahu. Artinya yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim, yaitu ulama. Makanya para nabi rasul itu orangnya alim barataan. Para nabi dan rasul orangnya alim barataan. Jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat akan dia. Bila orang memerlukan,
orang butuh bantuan, orang perlu bantuan, sidin mau membantu, ya kan? Dan jika dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakan dia akan dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya dia terkaya daripada orang. Bila orang kadang melakukan sidin biasa aja, malahan sidin senang terus. Adakah jamaah namanya orang berilmu tetap biasa aja. Kalau pangkena ya kan waktu pengajian hibah, kemudian ada kasus pamannya ada hibah lagi, banyakkah orang datangan? Banyakkah orang datangan? Karena sidin orangnya sudah berilmu, himung harus. Kalau pang bila ada jemaahnya banyak, wah himung, bila sedikit, wah sia-sia aku datang ke sini ya, wah kada. Nah itu lain ulama yang bujur. Ulama yang bujur adakah kadadakah, banyakkah sedikit kan, tetap mau belajar. Sekalipun berdua ikung aja lagi, gurunya lawan murid berdua aja lagi, sekalipun itu aja lagi tetap sidin gembira. Yang penting orang bila orang parlo dan ilmu sidin aja deh. Nah itu maksudnya. Kan ini kan kadang-kadang bila orangnya banyak, wah himong datang ke majelis. Bila orangnya ada banyak, wah sia-sia aku datang ke sini. Orangnya ada banyak. Itu berarti mementingkan atau mengutamakan orang banyak. Ini bisa ya, karena kalau Allah Ta'ala hendak memuliakan orang tuh, hendak membanyakkan orang, bisa ya. Aqrabun nasi, sedang sabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi, yang artinya yang terlebih hampir manusia, yang dekat manusia daripada pangkat nubuwah kenabian itu, yaitu ahlul ilmi. Andai kata toh ada pangkat lagi yang lebih daripada orang berilmu, maka pangkatnya kenabian. Tapi Nabi di akhir zaman kan ada lagi, kecuali memang Nabi yang dikembalikan dari atas ya kan menuju ke bumi, yaitu Nabi Isa. Terakhir Nabi ya Nabi kita Muhammad. Makanya ada cap khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu cap stempel di antara dua pundak sini belakang. Itu dicap Allah Ta'ala khatamun nubuwah. Bahkan dahulu ada Rahib Buhaira itu sudah mengetahui bahwa di akhirnya, di masanya nanti turun setelah Nabi Isa ada Nabi penutup. Khatam itu khatamun nubuwah, itu penutup Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad ada lagi yang menjadi Nabi. Kalau wali banyak, banyak. Dan presidennya wali itu Nabi Khidir. Makanya bilanya bertemu Nabi Khidir minta ilmu laduni. Itu presidennya wali, Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai ini masih hidup, sampai minum hidup. Bilanya sidin lakian lah, kadang nyuruhin kada. Sidin lakian. Nabi itu pasti lakian berarti. Jadi bila berselaman tulang sini kada ada. Itu Nabi Khidir. Makanya bila berselaman naon lakian, mohon maaf lah, lakian maksudnya. Jadi bilanya bersama lakian nih gawil di sini nah bilanya di kadada berarti Nabi Khidir nya tulang sini kadada. Tapi bilanya ada, kan mungkin binian. Karena kayak kita tuh binian bertamu misalnya, nah kayak binian bertamu karena kan menjaga supaya jangan batal wudu. Jadi kalau laki-laki nyaman menjaga sini. Bila kada betulang kiri Nabi. Cuma di Banjar sini awam sini ada. Sidin itu biasanya di Mekah, di Tahrim. Ada mengatakan di Tahrim itu seminggu sekali. Datang sini. Ada masjidnya khusus nggak asar sidin. Jadi ditunggui salaman. Ada yang kada betulang, juhud langsung. Minta doa. Kalau di Mekah itu masuknya di pintu Babus Salam. Itu masuknya para nabi dan wali. Keluarnya pun di Babus Salam juga, itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah itu belum tahu lagi. Yang dapat ulun di Mekah itu Masjidil Haram itu Babus Salam. Itu masuknya para nabi dan rasul dan wali. Babus Salam. Mudah kawasan itu. Tarik umpamanya, minta doakan ya lagi. Selamat dunia akhirat sekeluarga, minta ilmu ladun.
laduni. Itu ujar guru. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. Hadis Nabi yang lain, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun, al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. Artinya yang memberi syafaat, yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat itu 3, yaitu anbiya, para nabi, rasul, kemudian ulama, kemudian maka syuhada. Nabi, ulama, dan orang yang syahid itu bisa memberikan syafaat. Mudah nih kita syahid berkah kita menuntut ilmu. Jadi hadis Nabi ada, Al-Qur'annya juga ada yang memadahkan kelebihan orang yang berilmu. Kita kada orang berilmu, mudahan keturunan kita barang. Makanya biar berdoa terus, mudahan durian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi malam Jumat kabul doa. Malam tahun baru Bang. Maksudnya aja lah. Ujar guru Sudi, ada yang bertakon guru, malam tahun baru tuh bagusnya bapaan. Ujar sini mulai bahari sudah, bilanya malam itu bagusnya gurih, ya kan? Ya kan? Bagusnya gurih. Hendak pemasakan di sini boleh mensyukuri nikmatnya. Ya kalau tahun baru, tapi pemasakannya tuh jangan jam 12. Imbah Isa pemasakan, ya kalau sejam pamannya masakan, jam 9 tuntong sudah sedia, sudah jam 10, jam 11 gurihnya lagi. Tapi ingat Bu, bila pian pemasakan, masak telepon jauh lebih. Doa selamatnya ya. Doa selamatnya. Boleh aja mensyukuri, cuma jangan balandung-landung, Pak. Apa balandung masakan? Malum ada pergantian tahun. Pergantian tutup ini isuk bisa ya karena tanggal 1 Januari ya Pak. Tapi Pang, inilah mulai simpang 4 gereja, siring wali kota sampai siring sambil mutadin sebenarnya Pak. Hibak malam tahun hanyar. Hibak boy. Dan semuanya yang mirisnya orang muslim pemuda-pemudi. Makanya anak pian, lakian, binian, hati-hati, jangan diberikan keluar rumah. Ayo hamai jalan kada keluar rumah, tapi tukarkan bakso. Lebih baik tukar bakso daripada keluyuran. Baksonya main aja, bakso engot jangan lebih pulang. Apa sih dia? Di kampung Melayu situ ya kalau Bu. Sama aja kok. Kali itu lewati siring 2. Macet pian Pesan wasan. ojek. Di Gojek kan ya kalau kita lagi di rumah aja. Ini hari sampai Nungkar wayah ini karena di dipanasin di godong kulkas. Nungkar pentolnya olah minyak di rumah ya. dari pasar lama. Bila kada hendak dia udah engot bakso jubung. Bakso jubung. Sudah kalian? Belum. Melihat Banyak antrian, Bu, banyak Di antrian. Banjarbaru tak kurang antrian. Di Palsabdas di Muka tak kurang antrian. Di Martapura tak kurang antrian. Di Banjar hibah antrian. Di bundaran. Oke. Hendak ke situ dong ya, antrian banyak Sehari kali melihat jadi. yang di status kawan tuh minyak sedikit jauh. Pentolnya Makanya kan banyak. bakso jubung pentolnya banyak. Bila hendak bakso jubung, nukar baksonya, nukar pentolnya. Jubung-jubung. Jubungnya hal itu biar. Atau pentolnya war aja ya kalau mau sabun mie apa? Mie instan. Tapi namanya manusia katuju mewarung. Ya Allah Bu, katuju mewarung. Padahal dalam hukum Islam mewarung itu menghilangkan riba. Katuju mewarung. Boleh nukar bungkus makan di rumah. Bilanya katuju makan di warung itu menghilangkan muruah. Wibawanya Bu. Orang yang sudah haji keluar rumah bapak cul kopiah menghilangkan murah. Orang yang menuntut ilmu nih kopiah nih talapas itu bapak cul kopiah artinya kada berkopiah lagi itu menghilangkan murah. Boleh bapak cul kopiah tapi diganti dengan topi. Boleh. Ya kan? Ke tempat pantai
bila pakai kopiahnya nih orang disuruh doa selamat kan nih. Jadi sesuaikan jangan sesuai. Kita pakai topi. Asal kepalanya nih jangan terbuka. Nah, itu. Jadi sesuaikan. Pakai topi. Guru-guru pakai ya lancar saja topi pakai light vest, naik taksi kuning. Misalkan di sini ada orang berpanggil sini, guru bakal itu orangnya rajin. Iya. Sini dasar mendengar langsung, sini kisahkan di majelis. Ini naik taksi, Bang. Sini bertopi pit, pakaian light vest, selalu light vest. Naik sini orang kan pinando, mau itu guru bakal itu pinando. Jadi malam Sabtu kalau biasanya tuh, nah Sabtu di sini cepat mendengarkan langsung. Guru bakal tetap aja sih dia, biar jadi ngomongin aja sih dia nyaman supaya orang jangan guring tuh guru paksa mendengar langsung. Dan satu-satunya ulama di Banjarmasin masuk penjara ya guru paksa. Tapi sini untuk kemaslahatan umat ya kalau. Tapi waktu di penjara ada hikmahnya apa? Sidin kawan memberi nasihat kepada kakawanan di penjara. Kecil ya guru paksa ini orangnya. Dan alhamdulillah Sidin parak lawan guru. Ada sampai 60 tahun kalau sih 50 berapa gitu. Mudah-mudahan tak guru-guru yang memang pewaris Rasulullah dan kita mudah-mudahan kayak hubungan sidik dua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf minta itu. Ada apa yang maaf? Tadi binian tadi kayak pernah tahu tamu lagi sini. Oh ada kawan, kita ada kawan. Keluar dari mukanya. Ada kawan. Yang penting kalau para nabi Rasulullah kasih bunga surangnya. Kalau bunga surang banyak aja, ya kalau relatif bunga itu, ya. Tapi yang nyatanya di sini nah. Kalau lu mendengar kabar di Tarim itu setiap Jumat kalau ada salah satu, itu sekali hadiah. Memang masjid tertentu, makanya bilanya orang ada menjaga usaha. Kalau para wali nyata sudah ketemu. Kalau kita masih wali juga kita. Wali anak ya kalau. Kemudian fasul fi fadlati talibil ilmi nafi wallahu a'lam bis batasi billah. Batasi. Dan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita dan mudahkan khair husnul khatimah, selamat dunia akhirat pada sekeluargaan yang selalu dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأسأل رسول الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf minta ridho ulun bulik badahu